Halo adik-adik, apa kabar? Masih bertemu dengan channel kakak Dewi Purba. Pada bagian yang lalu kita sudah belajar tentang zat aditif, yaitu bahan yang ditambahkan dengan sengaja ke dalam makanan atau minuman. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang zat adiktif. Namun sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan lonceng ya, agar video ini dapat berkelanjutan terus. Zat aditif adalah zat-zat yang apabila dikonsumsi dapat menyebabkan ketergantungan atau ingin menggunakannya secara terus-menerus. Zat aditif alami yang biasa dikonsumsi adalah kafein yang ada di dalam kopi, sedangkan tein yang terdapat di dalam teh. Coba kita perhatikan orang yang telah meminum kopi. Setelah meminum kopi, biasanya orang akan merasa bahwa tubuhnya lebih segar disebabkan oleh kerja kafein. Pernahkah kamu mendengar bahwa orang yang terbiasa minum kopi, kemudian tidak minum kopi akan terasa pusing? Gejala itu menunjukkan seseorang mengalami ketergantungan. Zat aditif dapat digolongkan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama narkotika, kedua psikotropika, dan yang ketiga adalah zat psikoaktif lainnya. Narkotika merupakan zat berbahaya yang tidak boleh digunakan tanpa pengawasan dokter. Penggunaan narkotika tanpa pengawasan dokter adalah melanggar hukum. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan atau mengurangi rasa nyeri, dan menyebabkan ketergantungan bagi penggunanya. Narkotika dapat dikelompokkan menjadi 3 golongan berdasarkan potensi dalam menyebabkan ketergantungan, yaitu narkotik golongan 1, narkotik golongan 2, dan narkotik golongan 3. Narkotik golongan 1 sangat berbahaya karena berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan. Narkotika ini tidak digunakan dalam pengobatan, misalnya saja seperti ganja, putau, dan kokain. Narkotika golongan 2 berpotensi tinggi dalam menyebabkan ketergantungan dan dapat digunakan sebagai pilihan terakhir dalam pengobatan, misalnya saja penggunaan morfin, penggunaan petidin, dan penggunaan metadon. Narkotika golongan 3 berpotensi ringan dalam menyebabkan ketergantungan dan banyak digunakan dalam pengobatan, misalnya saja yaitu kodein. Penggunaan narkotika sangat berbahaya bagi kesehatan, sehingga penyalahgunaan narkotika dapat merusak masa depan generasi muda. Jadi, marilah kita hindari dan jauhi zat-zat yang terkait dengan narkotika. Narkotika dapat menyebabkan seseorang kehilangan kesadaran dan ketergantungan. Zat lain yang berbahaya adalah
psikotropika. Zat ini merupakan obat yang berkhasiat psikoaktif yang mempengaruhi mental dan perilaku seseorang. Misalnya orang yang sulit tidur, bila meminum obat tidur atau golongan psikotropika dapat menyebabkan tidur yang nyenyak. Oleh sebab itu, penggunaan psikotropika harus sesuai dengan resep dokter. Psikotropika dapat dikelompokkan menjadi 4 golongan berdasarkan potensi dalam menyebabkan ketergantungan. Psikotropika golongan pertama berpotensi sangat kuat menyebabkan ketergantungan dan tidak digunakan sebagai obat. Misalnya saja yaitu pada penggunaan ekstasi, LSD, dan STP atau DOM. Psikotropika golongan 2 berpotensi kuat menyebabkan ketergantungan dan sangat terbatas digunakan sebagai obat. Misalnya saja pada amfetamin, metamfetamin, phenixidin, dan Ritalin. Psikotropika golongan 3 berpotensi sedang menyebabkan ketergantungan dan banyak digunakan sebagai obat. Contohnya saja yaitu pentobarbital dan flunitrazepam. Psikotropika golongan 4 berpotensi ringan dalam menyebabkan ketergantungan dan sangat luas digunakan sebagai obat. Misalnya saja diazepam, clobazam, fenobarbital, barbital, clorazepam, dan nitrazepam. Selain narkotika dan psikotropika, terdapat zat atau obat lain yang berpengaruh terhadap kerja sistem saraf pusat. Jika disalahgunakan atau dikonsumsi dalam jumlah besar, dapat menimbulkan dampak yang berbahaya bagi kesehatan tubuh. Beberapa contoh zat psikoaktif selain narkotika dan psikotropika, misalnya alkohol, nikotin, dan kafein. Jenis alkohol yang banyak digunakan yaitu etanol. Zat ini dapat diperoleh secara alami melalui fermentasi glukosa dengan ragi. Bila seseorang meminum minuman beralkohol, maka kandungan alkohol dalam darahnya akan tinggi, menyebabkan orang itu mabuk dan mengalami penurunan kesadaran. Untuk itu, orang yang mabuk tidak diperbolehkan untuk mengendarai kendaraan. Selain etanol, salah satu jenis alkohol yaitu metanol. Metanol digunakan biasanya untuk industri sebagai pelarut zat tertentu. Dalam kehidupan sehari-hari, metanol dikenal juga dengan nama spiritus. Zat ini sangat beracun dan bila terminum dapat memutuskan saraf mata, sehingga orang dapat menjadi buta atau bahkan meninggal dunia. Nikotin terdapat dalam daun tembakau. Daun tembakau ini biasanya digunakan sebagai bahan pembuatan rokok. Orang yang merokok dapat lebih menahan kantuk atau lebih aktif dikarenakan nikotin yang terdapat pada rokok. Namun demikian, merokok berbahaya bagi kesehatan karena dapat menyebabkan kanker tenggorokan dan kanker paru-paru.
Coba kamu perhatikan pada kemasan-kemasan rokok. Pasti pada kemasan rokok terdapat peringatan-peringatan merokok dapat membunuhmu. Kafein merupakan zat yang secara alami terdapat di dalam kopi. Tahukah kamu selain ditemukan dalam kopi, kafein juga ditemukan pada teh. Pada teh, kafein dikenal dengan nama tein, namun kadarnya tidak sebanyak kafein dalam kopi. Meskipun kafein merupakan zat psikoaktif, namun tidak ada larangan dalam penggunaannya. Umumnya kopi dikonsumsi dengan tujuan agar tidak mengantuk. Hal ini disebabkan karena kafein merupakan stimulus yang mampu meningkatkan kerja otak. Mengkonsumsi kopi tidaklah dilarang, tetapi tidak dianjurkan juga untuk dikonsumsi secara berlebihan. Nah, adik-adik, demikianlah penjelasan singkat mengenai zat adiktif. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan tekan loncengnya agar video ini dapat berkelanjutan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.